D1200062 kelas R002 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-6 mata kuliah Konsep Dasar Biologi dan Lingkungan yang berjudul Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia, yaitu Sistem Pernapasan dan Sistem Saraf. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida dalam darah. Organ sistem pernapasan pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan bagian atas dan bagian bawah. Sistem pernapasan bagian atas contohnya seperti rongga hidung, sinus, dan luring. Beberapa organ dalam sistem pernapasan bagian bawah antara lain adalah yang pertama glotus kiri dan kanan, yang kedua paru-paru, yang ketiga diafragma. Berikut ini adalah cara kerja pada sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, ketika kita menarik nafas atau yang disebut dengan inspirasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengambang dan terisi udara. Yang kedua, udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Yang ketiga yaitu udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronchiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai ke alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil yang bernama kapiler. Yang keempat, oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk di kapiler melalui kerongga paru. Yang kelima yaitu setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronchiolus, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini kemungkinan kita untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Secara garis besar, terdapat 3 bagian pada sistem saraf pusat manusia. Yang pertama, otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Yang kedua, susum tulang belakang. Susum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Saraf pusat belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal ke otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Yang ketiga yaitu sel saraf atau neuron. Yang tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri yang disebut dengan neuron. Fungsi saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.